Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pegiat literasi dan praktisi pendidikan non formal yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya, kemudian yang ada juga di Kota Cimahi dan pada umumnya yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini spesial bincang-bincang saya ditemani oleh seorang ibu yang sangat cantik dan beliau punya banyak kegiatan yang mesti kita korek kegiatannya sejauh mana. Untuk itu tidak akan berpanjang-panjang lagi, kita akan melihat ke sebelah kiri, treng-treng nih. Halo, apa kabar Cucu? Alhamdulillah baik. Keren ini. Cek menis sehat, menis seger ngelihatnya Cucu hari ini ya. Rizki silaturahmi kita. Nah itu aduh, menis Rizki silaturahmi kita katanya Cece. Boleh dong mengenalkan diri dulu. Siapa ini yang sebelah ini? Kalau kenalannya dari saya itu nggak seru, tapi kalau Cece yang mengenalkan, kemudian kegiatan Cece sejauh ini apa saja biar nanti bisa menjadi motivasi. Silakan Cece. Baik, terima kasih ini Ibu Santi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuyun Yuningsih, Ketua PKBM Sri Kandi di Kota Cimahi. Dan kebetulan juga saya dapat kepercayaan dari teman-teman PKBM sebagai Ketua Forum PKBM Kota Cimahi. Untuk periode tahun berapa? Untuk periode yang kedua ya sekarang. Waduh, dua periode loh, dua periode nih. Kemarin kebetulan di bulan Januari ini kami sudah musda dan alhamdulillah, entah musibah entah amanat ya. Innalillahi aja ya. Saya menyikapinya ini adalah sebuah amanat kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman PKBM di Kota Cimahi untuk kembali mengemban amanat sebagai Ketua Forum pada periode kedua ini, 2021 ya, sampai 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat ya Bu Santi. Amin. Hikmah dari silaturahmi itu tentunya kita sehat. Sehari-hari saya memang fokus mengelola PKBM. Walaupun di dalam PKBM itu ada salah satu programnya adalah TBM. Sementara memang budaya literasi di Kota Cimahi belum maksimal, masih banyak yang harus dilakukan oleh teman-teman penggiat literasi di Kota Cimahi. Jadi saya banyak dari seorang kader masyarakat, kebetulan sebelum punya PKBM dan merasa terpanggil untuk membentuk PKBM sendiri. Sebelumnya adalah saya tutor di PKBM-nya Maan, ibu yang luar biasa ya tentunya. Kawan-kawan PKBM se-Indonesia sudah mengenang beliau ya. Beliau. Jadi dicetak oleh tangan beliau. Iya, keren. Boleh dikata PKBM Sri adalah cetakan Maan sudah seorang Maan hebat ya, begini. Mencetak seorang tutor, tadinya kemudian menjadi pengelola PKBM, sangat luar biasa. Dan saya sangat mencintai pekerjaan ini. Di antara kenapa Kak? Banyak permasalahan sosial yang mungkin luput dari pemerintah, sehingga contoh kecil saja, masyarakat kebanyakan yang meramati PKBM adalah mereka yang bermasalahnya di pendidikannya, entah bermasalah karena dia ekonomi, entah bermasalah karena dia nakal, kemudian terpaksa terhenti di pendidikan formal, akhirnya ngambil pilihan untuk bersekolah di PKBM. Bagi kami tentunya saja inilah sudah sesuatu yang luar biasa ya Bu Santi, bahwa bagaimana juga mereka percaya, orang tua peserta didik percaya bahwa kemampuan pengelola dan tutor para PKBM sehingga mempercayakan anak-anaknya yang menurut mereka itu sedikit bermasalah untuk bersekolah di PKBM. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa banyak yang sudah berhasil lulusan dari kesetaraan khususnya. Banyak yang berhasil. Jadi memang betul-betul kesetaraan juga ingin sejajar dengan pendidikan formal. Walaupun masih ada di antaranya yang memandang sebelah mata kepada pendidikan kesetaraan, tapi satu hal yang tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa PKBM melalui pendidikan kesetaraan itu sudah memberikan kontribusi yang tidak kecil pada peningkatan pelayanan pendidikan di kabupaten kota manapun. Harapan kami perjuangan kita memang masih sangat panjang, tidak pernah selesai. Ada satu periode lagi masih ke depan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjaga kualitas dari PKBM itu sendiri untuk benar-benar setara dengan pendidikan formal.
kemudian lulusannya juga bisa membuktikan diri bahwa mereka juga anak bangsa yang tentunya harus diperhatikan. Mungkin begitu ya. Di Kota Cimahi juga berapa banyak sih PKBM yang ada di Kota Cimahi? PKBM di Kota Cimahi sebetulnya ada 25 PKBM ya. Untuk Yang sekarang. aktif ya? Yang aktifnya itu karena pandemi ini 2 PKBM kemarin memang sementara berhenti operasionalnya. Jadi yang aktif hanya 21 Ya. PKBM. Pembelajaran tetap menggunakan pembelajaran daring. Ya, sekarang kita masih daring, walaupun sedang mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka dan terus dilakukan koordinasi dengan Bapak Kadisdik dan juga menunggu izin dari Satuan Gugus Covid Kota Cimahi untuk bisa melaksanakan tatap muka. Karena tentunya berbeda ya, Bu Santi. Iya, tatap muka dengan daring muka tentunya dengan berbeda. daring. Kalau dengan daring itu kita kehilangan emosionalnya. Anak-anak itu ternyata ketika di suasana kelas itu memberi energi yang luar biasa. Untuk kita Untuk khususnya kita, ya. untuk pendidik, untuk pengelola, energinya luar biasa yang mereka bawa ke dalam ruangan kelas. Tatap muka itu hubungan emosional terjadi. Iya, betul. Karena mereka bukan hanya sekedar butuh pengetahuan secara akademik. Iya. Karena kalau kita lihat teman-teman semua, peserta didik kesetaraan memang peserta didik yang luar biasa. Artinya memang mereka sudah mengalami berbagai masalah ya. Jadi kita juga memposisikan mereka sebetulnya sebagai guru ya, mereka itu guru yang sudah berpengalaman yang memang kita harus ini ya. Mereka harus kita rangkul dan kita posisi di situ bukan hanya seorang guru atau pendidik, tetapi lebih kepada sebagai orang tua ya. Yang wanita memang lebih dominan ternyata karena sosok ibunya keluar ketika dia bagaimana dia merangkul mereka yang butuh rangkulan, butuh pujian, dan dia butuh pengakuan atas kinerjanya, atas hasil karyanya. Sederhana, tetapi suatu kalimat yang saya sangat suka banget bahwa sentuhlah hatinya, maka dia akan menjadi milikmu. Wis, gila nih, aduh. Yang belum menyentuh hati para peserta didik? Ya, karena harus secara emosional ya mendekati mereka. Tidak bisa dengan tegas, tidak bisa dengan hukuman-hukuman, tetapi harus rangkulan penuh kasih sayang. Biasanya mereka lebih dekat ya dengan kita ya. Baik, Cek. Semakin panas saja karena kalau saya dengar Cice ini pasti yang terpikirkan adalah kopi. Nah, ini ada kopi karena beliau ini suka ngopi juga. Jadi kalau sambil membuat konsep, memikirkan tentang 21 PKBM yang ada di Kota Cimahi supaya bersatu, kompak, kemudian dapat berperan serta layaknya dengan komposisinya sebagai ibu dan didukung, jangan salah loh, didukung juga oleh semua anak-anaknya agar power ini power moment nih, ibu-ibu yang luar biasa ya. Nah, itu yang dapat saya lihat dari figur Bu Yuyun dengan PKBM-nya Sri Kandi. Tapi saya ingin tahu juga Cek, bagaimana pandangan Cece terhadap pendidikan non formal ini nih? Butuh pengakuan saja sebetulnya tadi. Jadi kadang-kadang masyarakat masih belum yakin. Ya, belum semuanya mengakui bahwa pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang memang betul-betul bukan hanya sekadar anyang-anyangan ya, seperti konsep dulu. Ketika sekarang sedang viral Merdeka Belajar, PKBM bahkan sudah melakukan Merdeka Belajar sejak tahun yang lalu. Sejak mereka berdiri, itu isu baru terbelir ini ya. Kita sudah melaksanakan dari sebelum-sebelumnya kita sudah Merdeka Belajar. Peserta didik boleh memilih pembelajaran tatap muka, pembelajaran tutorial atau belajar mandiri, walaupun dengan presentasi yang tentu ditetapkan ya. Tapi sebetulnya PKBM atau pendidikan non formal sudah jauh lebih dulu melakukan itu. Hanya sekarang saja baru booming gitu kan ya, baru ramai karena pandemi ini gitu kan. Dan kalau tidak salah juga pembelajaran daring kita sudah lakukan berapa kita sudah lama melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Ya, kebetulan juga PKBM Sri Kandi pernah menjadi permodelan Bu Santi untuk keren nih. pelatihan kursus
kehumasan daring ya. Oh, Pada saat itu dari PP Poldikmas bekerja sama Jawa dengan Barat, PP Poldikmas. bekerja sama dengan PKB Kadin untuk mencoba melakukan permodelan pembelajaran secara daring di bidang kehumasan. Masih jauh itu tahun 2016 kalau tidak itu salah sudah ya. melaksanakan ya. Gitu. Berarti ketika Baru ada dicoba. pandemi, Ada pandemi, hal itu sudah ya, biasa. Sudah gitu biasa. ya? Alhamdulillah para tutor sudah terbiasa. melakukan gitu. Seperti Nah itu mungkin. Jadi ada banyak kelebihan di pendidikan non formal yang apa yang disampaikan oleh Cece ini, seperti pendidikan Merdeka Belajar dan lain-lain, itu memang kita sudah laksanakan. Dan Ya. harusnya teman-teman di peserta didik bangga ya Ci ya. Ya, Menjadi harusnya bagian dari menjadi bangga bahwa mereka itu adalah juga mengikuti pendidikan walaupun non formal. Sebenarnya non formal sangat luar biasa ya, Iya. Bu Santi. Ini memang dibutuhkan kerjasama yang sangat solid antara pengelola, pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan dan juga peserta didik. Satu kerjasama yang memang harus sejalan ya, untuk menciptakan lulusan kemudian peserta didik yang pendidikan kesetaraan berkualitas ya, seperti itu. Tidak mudah menjadi penggiat pendidikan saya rasa ya. Tidak mudah. Tentu teman-teman juga sangat paham dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi mari kita sama-sama belajar memaknai bahwa pekerjaan kita itu adalah sebagai panggilan jiwa. Nah, ketika semuanya sudah berasal dari hati, maka insya Allah semuanya akan kita nikmati. Susahnya, senangnya, walaupun lebih banyak tertawanya. Baik Ce, memang sebelum Cece nanti menikmati kopinya, saya ingin bertanya yang terakhir aja kepada Cece tentang harapan Cece untuk pendidikan yang akan datang, khususnya pendidikan non formal. Harapan saya ke depan adalah bahwa pendidikan non formal adalah betul-betul satu pendidikan yang diakui baik itu oleh pemangku kebijakan, oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan juga tentunya mohon dilirik untuk fasilitas-fasilitas yang lain ya. Kalau formal kan mereka udah prasarana, mungkin di pendidikan non formal itu hanya berapa persen yang terperhatikan gitu. Seperti itu ya harapan ke depan. Dan selama kita hidup, selama kita terus bergelut di pendidikan non formal, tugas kita tidak pernah selesai untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan sebagainya. Sepertinya untuk seumur hidup Cece akan mengabdi di pendidikan Insya Allah ya, selama di keren gitu kan. Hebat, dan saya selalu belajar dari secangkir kopi, segelas kopi ini, bahwa kopi itu selalu jujur akan rasa, bahwa di antara pahitnya kopi tetap ada rasa manisnya, bahwa kopi itu adalah seteguk itu pelepas dahaga dan secangkir adalah penambah semangat. Keren. Nah, Ce, senang berbincang-bincang dengan Cece, tapi memang waktu juga yang tidak bisa memperpanjang kita. Tapi mudah-mudahan Ce di season berikutnya, karena memang PKBM Bina Cipta Ujung Berung sedang menggalakkan kegiatan tentang literasi di era modern seperti saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang hari ini mendengarkan perbincangan kita. Teman-teman semuanya, pegiat literasi inginnya berpanjang-panjang, tetapi mudah-mudahan nanti lain waktu, next time kita akan bertemu lagi. Saya Santi Susilawati. Saya Ibu Yuyun Sri Kandi. Iya, mengucapkan banyak terima kasih. Terakhir salam literasi untuk teman-teman yang ada di semuanya. Dadah.